Terbelakang pada saat itu, belum tersedianya tempat laundry seperti saat ini. Dikisahkan ada seorang wanita yang sedang menjemur baju. Nah, dari sini, Master Colikiawan tentu sudah mengetahui wanita tersebut. Ya, ia adalah Kak Sukasa. Diceritakan, Sukasa saat ini tinggal di sebuah kos-kosan di pinggiran kota. Tak lama berselang seusai menjemur baju, datanglah seorang pria parubaya yang bernama Saito. Bukan Saitong ya, kalau Saitong itu kalian. Dikala itu, Saito tidak sangat marah kepada Kak Sukasa, karena hingga saat ini, ia belum juga membayar uang sewa kosnya. Lalu Kak Sukasa berjanji akan segera membayar sisa hutangnya tersebut. Dari sini kita pun bisa mengerti bahwa kehidupan Sukasa saat ini serba kekurangan. Pada malam harinya, saat Sukasa sedang mempersiapkan makan malam, datanglah tulang punggung keluarga bernama Nagano. Nah, Nagano ini bekerja sebagai seorang freelance penyalur dana cepat di sebuah perusahaan finance. Namun karena di masa pandemik ini, tentunya sangat sulit untuk mendapatkan seorang nasabah yang baru. Sehingga bisa dipastikan, keuangan dari keluarga kecil ini sangat berkecukupan. Dengan berat hati, Kak Sukasa menyampaikan bahwa Bapak Saito telah datang tadi siang untuk meminta tagihan uang sewa kosnya. Namun Nagano pun berkata, saat ini tidak memiliki uang sepeser pun, dan meminta agar Sukasa menyampaikan pesan esok hari kepada Saito agar diberikan keringanan beserta tenggang waktu pembayaran. Dalam ketakutan, pada keesokan harinya, Sukasa lalu mendatangi kediaman dari Saito. Perlahan Sukasa mencoba menjelaskan kepada Saito bahwa suaminya saat ini tidak memiliki uang untuk membayar kosnya. Mendengar hal ini, membuat Saito pun naik pitam. Lalu Saito pun mengatakan, jika Sukasa tidak mampu membayar uang sewa kosnya, mereka pun dipersilakan untuk segera berkemas-kemas pakaiannya, disebabkan sudah ada orang lain yang akan menggantikan mereka di kos tersebut. Namun, karena masih memiliki rasa keprihatinan, Saito lalu memberikan pilihan kepada Sukasa, yaitu membayar kos tersebut secepatnya, atau jika tidak, Sukasa diminta untuk membantu bersih-bersih di kediaman dari Saito. Karena tidak memiliki pilihan lain, Sukasa pun memenuhi permintaan tersebut guna meringankan beban hutang keluarganya. Dengan tekanan batin, Sukasa mulai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Saito. Akan tetapi mata Saito iki tilalatan kesana kemari melihat lekuk tubuh dari Sukasa bak gitar Spanyol. Pada malam harinya, sang suami pun telah pulang dari bekerja. Sebagai istri yang baik, Sukasa selalu menyambut Nagano dengan senyum hangatnya. Walaupun suaminya tidak membawakan cukup banyak uang guna memenuhi kelangsungan hidup mereka. Sabar nak, ini cobaan. Beserta Sukasa mengatakan bahwa Saito memberikan keringanan mengenai pembayaran kos tersebut. Akan tetapi Sukasa harus mengerjakan pekerjaan rumah di kediaman Saito. Mendengar hal tersebut, Nagano terlihat sedikit bersedih disebabkan ia tidak mampu memenuhi kebutuhan istri tercintanya. Kenapa tuh? Lanjut cerita, keesokan harinya, Sukasa kembali bekerja di rumah dari Saito. Akan tetapi lagi dan lagi, Saito kembali melihat bemper belakang dari Sukasa yang terlihat sangatlah pulen. Ia karena sudah tak mampu menahan pedang naga puspa 212-nya, Saito pun mengatakan bahwa ia bisa saja tidak menagih uang sewa kos tersebut. Namun dengan syarat, mulai nih, Kak Sukasa harus melakukan apa saja yang diinginkan oleh Saito. Dan di pagi itu, bukannya membersihkan rumah, Saito malah meminta Sukasa untuk mengamplas pedang naga puspanya. Sehingga Saito pun berhasil membajak persawahan Kak Sukasa yang terkenal becek dan juga rimbun akan pepohonan. Lalu pada malam harinya, dalam hati Sukasa pun berkata, ia merasa begitu bersalah terhadap suaminya karena ia telah menodai rumah tangga mereka. Lalu Nagano pun mengatakan bahwa keesokan hari akan ada seorang nasabah tajir yang akan meminjam uang di perusahaan finance-nya. Nagano pun meminta doa yang terbaik dari sang istri agar semua pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar. Pada keesokan harinya, saat Nagano akan berangkat bekerja, ia pun diberikan bekal makanan oleh Sukasa. Berselang lama datanglah Saito yang juga menyapanya di pagi itu. Saito pun mengatakan bahwa istrinya sudah bekerja dengan baik bersamanya, dan juga untuk masalah pembayaran kos tersebut agar Nagano tidak terlalu memikirkannya. Dan tiba-tiba hujan pun turun. Seketika Nagano pun bergegas untuk berangkat bekerja. Dari sini kita pun akan mengerti. Nah mulai nih. Ya, karena cuaca yang sangat mendukung di pagi itu, Saito pun kembali menagih jasa servis petang singkongnya kepada Mbak Sukasa. Dari sini, Kak Sukasa pun semakin merasa depresi akan kisah hidupnya, tercermin dari raut wajah Sukasa yang kini kerap melamun dan menjadi seorang wanita yang diam. Hari demi hari, Sukasa harus tetap melayani keinginan dari Saito, sehingga mengakibatkan Sukasa pun merasa ketakutan jika bertemu dengan Saito. Di pagi itu, Saito pun kembali datang untuk mencarinya. Jadi mau tidak mau,
Tsukasa pun kembali harus memenuhi semua keinginan dari Saito. Walaupun Kak Tsukasa sedang tanggal merah tanpa amnesti, Saito pun dengan lihainya tetap mengacak-ngacak pertahanan gawang dari Tsukasa dari sayap kiri. Singkat cerita, Nagano pun telah berhasil mendapatkan cukup banyak uang guna mengontrak tempat tinggal baru untuk keluarga kecilnya. Sehingga Tsukasa beserta Nagano memutuskan berpindah tempat tinggal. Dalam hati kecil Tsukasa berharap semoga ia bisa melupakan perbuatan terkutuknya bersama Saito selama ini. Namun ternyata Tsukasa tidak mampu melupakan masa lalunya yang kelam tersebut. Dan pada saat malam itu, Tsukasa pun kembali terngiang-ngiang akan batang singkong Saito yang terkenal besar dan juga bengkok. Sehingga secara diam-diam, Tsukasa pun pada malam itu mendatangi Saito seorang diri. Yang ternyata Tsukasa ingin kembali menjalin silaturahmi dengan batang singkong Saito untuk yang terakhir kalinya. Dan sayangnya, film pun